Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi sahabat. Kali ini kembali kita akan berbagi wawasan keislaman tentang dunia sufistik Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu. Materi ini sedikit lebih lengkap daripada materi sebelumnya, yang kami upload pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, tentang riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu. Link materinya kami sertakan di deskripsi. Dunia sufistik Hadratus Syaikh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu. Materi ini kami ambil dari Buletin Al-Fitro edisi ke-56 bulan Syaban 1435 Hijriah, Juni-Juli, Masehi 2014, dari halaman 7 sampai halaman 14. Di dalam materi dunia sufistik ini ada 6 bagian diantaranya. 1. Riwayat hidup. 2. Riwayat pendidikan. 3. Aktivitas sosial kemasyarakatan dan keagamaan. 4. Perjalanan kehidupan sufistik. 5. Agamis dan nasionalis. 6. Kiamat Sugro. Sebelum kita mendengarkan materi dunia sufistik Hadratus Syaikh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu, jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Jangan lupa tetap selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, karena semua itu tidak bayar alias gratis. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan pemberitahuan video berikutnya. Mari kita dengarkan bersama. Dunia sufistik Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu. Riwayat hidup. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu dilahirkan di kota Surabaya pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Beliau adalah putra keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki dan ibunya bernama Nyai Haja Siti Komaria binti Kiai Haji Munadi. Al-Isyaki adalah gelar yang dinisbatkan kepada Maulana Ishak ayah dari Sunan Giri. Kiai Haji Usman adalah keturunan ke-14 dari Sunan Giri dari jalur ibu. Silsilah nasab Kiai Haji Asrori bersambung dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Jika dirunut, nasab Kiai Rori bersambung dengan Nabi Muhammad SAW pada urutan yang ke-38. Berikut silsilah nasab beliau. 1. Ahmad Asrori Al-Isyaki. 2. Muhammad Usman. 3. Surati. 4. Abdullah. 5. Mbah Deso. 6. Mbah Jarangan. 7. Ki Ageng Mas. 8. Ki Panembahan Bagus. 9. Ki Ageng Pangeran Sedeng Rana. 10. Panembahan Agung Sido Mergi. 11. Pangeran Kawis Buo. 12. Fatlulo Sido Sunan Prapen. 13. Ali Sumodiro. 14. Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. 15. Maulana Ishak. 16. Ibrahim Al-Akbar. 17. Ali Nurul Alam. 18. Barokat Zainul Alam. 19. Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. 20. Ahmad Syah Jalalul Amri. 21. Abdullah Khan. 22. Abdul Malik. 23. Alawi. 24. Muhammad Sohib Mirbat. 25. Ali Koli Kosam. 26. Alawi. 27. Muhammad. 28. Alawi. 29. Ubaidillah. 30. Ahmad Al-Muhajir. 31. Isa An-Nakib Ar-Rumi. 32. Muhammad An-Nakib. 33. Ali Al-Uraitli. 34. Jafar Sadiq. 35. Muhammad Al-Bakir. 36. Ali Zainal Abidin. 37. Husain. 38. Ali bin Abi Talib. Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tanda-tanda Kiai Rory akan menjadi seorang tokoh panutan sudah nampak sejak masa muda beliau. Setelah menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Kiai Rory muda berdakwah kepada anak-anak atau pemuda jalanan. Padahal di dalam ayah beliau yang berlokasi di Kelurahan Jatisrono, Kecamatan Semampir, ayah beliau sendiri juga masih memerlukan tenaga beliau untuk membantu mengajar di pondok pesantren Raudatul Muta'alimin, Darul Ubudiyah yang diasuh oleh sang ayah sendiri. Dengan metode dakwahnya yang unik, yaitu dengan mengikuti hobi anak-anak jalanan, seperti bermain musik, nongkrong dan sebagainya, anak-anak muda tersebut sedikit demi sedikit bisa menerima ilmu yang diselipkan oleh Gus Rory. Begitu Yai muda akrab dipanggil melalui obrolan ringan ketika mereka semua sedang berkumpul. Meskipun dalam skala yang lebih kecil metode dakwah semacam ini mirip-mirip dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pendakwah Islam generasi awal di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Di mana cara Wali Songo berdakwah pada waktu itu adalah melalui proses akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat. Mereka tak lantas langsung membabat abis budaya-budaya lokal yang pada waktu itu bisa dibilang kurang islami, seperti wayangan, gendingan, kendurenan, dan lain sebagainya. Namun budaya-budaya lokal tersebut digunakan sebagai sarana pendekatan atau sarana untuk menarik minat penduduk pribumi terhadap Islam. Sehingga setelah timbul ketertarikan dalam diri penduduk pribumi, pada tahap selanjutnya secara psikologis mereka tentu juga akan lebih siap untuk menerima dakwah Islam. Apa yang dilakukan oleh Yai Rory muda pun kurang lebih juga seperti itu. Beliau tidak langsung melarang aktivitas-aktivitas kurang produktif untuk tidak menyebutnya kurang bermanfaat seperti nyangkrukan, dan lainnya, yang telah menjadi kebiasaan para pemuda jalanan yang menjadi objek dakwah beliau pada waktu itu. Namun aktivitas-aktivitas tersebut justru dijadikan oleh Kiai Rory muda menjadi semacam pintu masuk untuk memulai dakwah dan membimbing mereka secara spesifik lagi, meskipun pelan namun pasti. Dalam hal ini mereka dibimbing agar tak hanya mau ngumpul-ngumpul dengan sesama komunitasnya sendiri saja, namun mereka juga dibimbing agar mau ngumpul-ngumpul bersama dengan orang-orang solih melalui majelis zikir. Seiring dengan terus berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak pula pemuda yang tertarik dengan metode ataupun konsep dakwah yang diterapkan oleh Gus Rory muda, hingga pada akhirnya Gus Rory mengajak mereka untuk mengadakan majelis manakipan dan pengajian di Gresik. Majelis yang pertama kali ini dilaksanakan di Kampung Bedilan yang di kemudian hari diadakan secara rutin pada tiap bulannya di tempat tersebut. Majelis ini diisi dengan pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pembacaan maulid dan tanya jawab keagamaan. Majelis ini awalnya diberi nama Jamaah Kaca, yang merupakan akronim dari Karunia Cahaya Agung. Namun agar lebih familiar, Gus Rory menyebut anggota Jamaah Kaca dengan sebutan orong-orong. Secara harfiah orong-orong adalah binatang melata yang biasa keluar pada malam hari. Secara filosofis pemberian nama semacam ini disesuaikan dengan perilaku anak-anak muda pengikut Gus Rory, yang rata-rata memang mempunyai kebiasaan keluar pada waktu malam hari. Dalam perkembangannya, nama orong-orong ini kemudian menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan nama kaca. Dan jamaah orong-orong inilah yang kelak di kemudian hari bermetamorfosis serta menjadi embrio dari lahirnya Jamaah Al-Khidmah. Meski masih muda, ketokohan Gus Rory yang karismatik dan netral serta sikap beliau yang non-partisan terhadap kelompok Islam tertentu, ataupun terhadap partai politik tertentu pada akhirnya membuat beliau sangat disegani oleh berbagai kalangan masyarakat dari strata sosial serta kelompok yang berbeda-beda. Majelis-majelis beliau bersifat inklusif serta terbuka bagi siapapun dan dari kelompok manapun. Sehingga karena tidak adanya kesan eksklusifisme ini, tak mengherankan jika dalam majelis-majelis yang beliau pimpin, para pejabat sipil maupun pemerintahan yang notabene-nya mempunyai pandangan keagamaan, atau politik yang berbeda-beda seringkali bisa terlihat rukun serta mau untuk duduk bersama-sama dalam sebuah majelis. Pada tahun 1983, Gus Rory mendirikan musola di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.
Dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat sekitar yang antusias, serta tertarik untuk memodokkan anak-anak mereka ke kediaman baru Gus Rory tersebut. Akhirnya Gus Rory mendirikan masjid dan pondok pesantren yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Demikianlah materi Buletin Al-Fitrah edisi ke-56 bulan Syaban 1435 Hijriah, Juni-Juli Masehi 2014 tentang riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki radhiyallahu anhu. Nantikan materi berikutnya tentang riwayat pendidikan beliau. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat sahabat yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.